Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bersua kembali. Masih dengan saya, Johan Saputra Halim. Epic story kita kali ini melanjutkan epic story sebelumnya tentang Yusha bin Nun. Apa yang terjadi sepeninggal beliau? Dan fokus kisah kita adalah tentang seorang pemuda yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Para ahli sejarah menyebutkan, pemuda ini dulunya adalah seorang penggembala yang kemudian Allah berikan kepadanya dua kemuliaan, kerajaan dan kenabian. Ini adalah sebuah kisah tentang laki-laki pertama yang mengumpulkan dua status kemuliaan. Dia seorang raja, sekaligus dia seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Setelah Yusha bin Nun alaihi salam berhasil memimpin Bani Israel untuk memasuki Palestina, membebaskan Palestina dari Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan kejam, maka tinggallah Bani Israel di situ, di negeri yang telah dijanjikan untuk mereka, negeri yang diberkahi. Mereka tinggal dengan kehidupan yang aman, tentram, dan sentosa. Demikianlah sunnatullah pada suatu kaum yang mentaati Allah dan Rasulnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yusha bin Nun. Generasi berganti generasi, kembali merebak kejahilan dan kebodohan tentang agama Allah di tengah-tengah Bani Israel. Mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka kembali bermaksiat, bahkan kembali melakukan kekufuran, kembali melakukan kezaliman dan perbuatan keji lainnya. Dan sunnatullah pula, ketika suatu kaum berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengingatkan mereka, Allah akan memberikan teguran kepada mereka, Allah akan menimpakan bala dan ujian kepada mereka. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus suatu kaum yang bengis, yang membantai mereka, Bani Israel, mengusir mereka dari Palestina, membunuh laki-laki mereka, dan menawan wanita-wanita mereka. Sungguh sangat memilukan apa yang terjadi. Sampai-sampai dikisahkan, peti kayu yang menjadi kebanggaan mereka, simbol jati diri mereka, peti kayu yang di dalamnya berisi sebagian gulungan-gulungan Taurat yang berisi peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Harun, pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, bahkan disebutkan di situ terdapat tongkat Nabi Musa yang dengannya ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia membelah lautan dengan tongkat tersebut. Peti tersebut dirampas oleh kaum yang membantai mereka. Kembalilah Bani Israel menjadi bangsa yang jatuh hina, kehilangan jati diri, dan mereka merasa harus mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka. Allah kemudian mengangkat seorang nabi yang baru untuk Bani Israel. Dia bernama Samuel. Dalam sebagian referensi kitab-kitab terdahulu disebutkan dia bernama Samuel. Ada yang mengatakan dia bernama Syam'un, wallahu ta'ala alam, namun yang masyhur dia bernama Samuel. Maka para pemimpin Bani Israel, para pembesar Bani Israel mendatangi nabi mereka Samuel. Mereka berkeluh kesah. Kita perlu untuk mengembalikan kejayaan kita, untuk melawan orang-orang yang zalim, kita perlu merebut kembali tabut, peti kayu yang dirampas, yang hilang. Itu kata mereka. Dan permintaan mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-246. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Rasul, kisah tentang para pemuka Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah ini terjadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, bahkan para ahli sejarah menyebutkan sepeninggal Yusha bin Nun. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mereka meminta kepada nabi mereka agar mengangkat seorang raja untuk mereka yang akan mempersatukan mereka dan memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja yang mana mereka akan bersatu di bawah kepemimpinan raja tersebut dan mereka akan berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh mereka. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nabi yang dimaksudkan ini adalah Nabi Samuel. Samuel alaihissalam berkata kepada mereka, Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan raja untuk kalian
untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru kalian tidak mau berperang saat raja itu muncul untuk kalian. Mereka para pembesar Bani Israel itu menjawab nabi mereka sendiri. Mereka mengatakan, "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina." Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah untuk melawan musuh-musuh kami? Sementara gara-gara mereka, musuh-musuh kami tersebut, kami terusir dari kampung halaman kami. Anak-anak kami terbunuh, anak-anak kami ada yang ditawan, dan seterusnya. Pastilah kami akan berjihad di jalan Allah di bawah kepemimpinan raja tersebut jika memang benar nantinya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kami seorang raja. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Dan manakala perang itu telah diwajibkan atas mereka, tiba-tiba mereka berpaling, kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian apa jawaban Nabi mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi Samuel alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilihkan untuk Bani Israel seorang raja yang akan memimpin mereka. Dan benar saja Allah mengabulkannya. Disebutkan di ayat yang ke-247 masih dalam surat Al-Baqarah, "Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika." Dan nabi mereka yaitu Samuel alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut untuk menjadi raja bagi kalian. Tiba-tiba para pemuka Bani Israel itu mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut yang jadi raja bagi kami? Kami lebih berhak untuk jadi raja. Dia, si Talut, dia bukan orang kaya. Dia tidak memiliki banyak harta. Lihat standarnya orang-orang Bani Israel itu melulu materi dan kekayaan. Yang paling hebat bagi mereka adalah orang yang paling kaya. Maka Nabi mereka Samuel alaihissalam menjawab mereka, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia, Talut, untuk jadi raja bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan si Talut ini dengan dua keistimewaan. Yang pertama adalah kekuatan ilmu, dan ini yang paling penting. Dan yang kedua adalah kekuatan fisik, dalam artian kekuasaan untuk mewujudkan apa yang harusnya diwujudkan untuk mengatur Bani Israel. Dan dua kekuatan ini adalah syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang hebat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas anugerahnya dan dia maha mengetahui. Kemudian demi meyakinkan Bani Israel, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Samuel mendatangkan bukti. Dan ini disebutkan di ayat yang ke-248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Nabi mereka Samuel alaihissalam berkata kepada mereka, tanda yang membuktikan bahwasanya benar-benar Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian wahai Bani Israel. Tandanya adalah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan peti kayu sunduk, yaitu tabut, yang di dalamnya terdapat sakinah. Sakinah yaitu sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kokoh hati orang-orang yang ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Peti kayu yang di dalamnya terdapat peninggalan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, seperti lembaran-lembaran Taurat. Kemudian disebutkan di situ juga ada tongkat Nabi Musa alaihissalam dan peninggalan berupa pakaian Nabi Musa dan Harun alaihissalam, yang dulunya tabut ini dirampas oleh musuh-musuh Bani Israel, dan peti tersebut ini akan dibawa oleh malaikat. Disebutkan dalam Israiliyat, malaikat dari langit ya membawa tabut tersebut, dan itu disaksikan oleh Bani Israel dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah bukti yang Allah datangkan bahwasanya benar-benar Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Itu sebabnya di akhir ayat ini Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin.
Sesungguhnya pada kejadian tersebut terdapat bukti dan tanda-tanda bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ketika itu datang, maka barulah mereka percaya dan yakin bahwasanya benar-benar Talut, raja yang dipilih untuk mereka. Akhirnya mereka bersatu. Setelah Talut resmi menjadi raja dan Bani Israel bersatu di bawah bendera kekuasaannya, disitulah kemudian Talut mulai mengatur Bani Israel, mempersiapkan pasukannya untuk melawan musuh mereka yang telah menzalimi mereka. Pasukan perang disiapkan oleh Talut untuk melawan Jalut, musuh mereka yang selama ini telah membantai mereka dan menawan anak-anak mereka. Ketika Talut keluar bersama pasukannya, Al-Quran menyebutkan Talut memperingatkan pasukannya bahwasanya akan ada ujian bagi kalian. Seperti apa ujiannya? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-249. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Maka ketika Talut membawa pasukannya, dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum dari sungai tersebut, dia bukan golonganku, dia bukan bagian dari pasukanku, dia tidak layak masuk ke dalam pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut, maka dia bagian dari pasukanku, dia adalah pengikutku, dia layak untuk menjadi bagian dari diriku. Jadi bentuk ujiannya adalah ketika pasukan tersebut dalam kondisi haus, mereka melewati sebuah sungai, mereka diuji untuk tidak minum di sungai tersebut, kecuali hanya minum seciduk saja dengan tangan mereka. Hanya itu yang diperbolehkan, selebihnya tidak boleh. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka ketika ribuan pasukan Talut ini mendapati sungai tersebut, hampir semua di antara mereka minum berlebihan. Mereka tidak lulus ujian, kecuali segelintir orang yang bertakwa dan bersabar saja dan yakin akan perintah dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya dari ribuan pasukan tersebut yang bisa bersabar menahan ujian tersebut hanya beberapa ratus orang. Disebutkan jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, 300 belasan orang. Bayangkan dari ribuan yang lulus ujian hanya 300 belasan orang. Dan 300 belasan orang ini akan menghadapi ribuan pasukan Jalut. Di atas kertas mereka pasti kalah karena jumlah mereka sedikit. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun jumlah mereka sedikit. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Kemudian ketika Talut dan orang-orang yang beriman, yang setia bersama dengan Talut di atas kesabaran dan ketakwaan, mereka menyeberangi sungai tersebut. Dan tatkala mereka melihat ribuan pasukan Jalut, mereka mengatakan, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Sungguh kita tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menghadapi pasukan Jalut yang begitu banyak dengan artileri dan perlengkapan militer mereka yang begitu lengkap. Mustahil kita bisa menang kalau seperti ini, kata mereka. Namun ada sebagian di antara mereka yang yakin kepada Allah, yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan yang lebih kecil mampu mengalahkan pasukan yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Akhirnya segelintir pasukan yang tersisa tetap maju melawan Jalut di bawah komando sang raja yaitu Talut. Di ayat yang ke-250 masih dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang peperangan yang terjadi. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Dan ketika mereka maju menghadapi Jalut dan bala tentaranya, disitulah mereka berdoa dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Mereka mengatakan, qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kokohkanlah langkah dan pijakan kaki kami, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Demikianlah karakter khas orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah pede dengan kekuatan mereka pribadi. Mereka menggantungkan segala kekuatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mereka memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini jika Allah telah menurunkan pertolongannya, maka tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang bisa mengalahkan mereka, karena Allah bersama mereka. Ketika pertempuran tengah berkecamuk, disinilah muncul seorang pemuda yang saleh. Dia bernama Daud. Ketika itu, dia belum menjadi seorang nabi, dan kelak dia akan menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan bahkan menyebut namanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-251. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan mereka dengan izin Allah mampu mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Dan seorang pemuda yang bernama Daud, dia berhasil membunuh Jalut, pemimpin mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Daud kerajaan dan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu, mengajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Bagaimana cara Daud sukses menumbangkan Jalut, seorang pemimpin yang bengis, yang terkenal akan kekuatan dan kehebatannya di medan perang? Ada banyak versi yang menyebutkan tentang cara Daud berhasil membunuh Jalut. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan beberapa riwayat Israiliyat. Konon Daud alaihissalam dulunya adalah seorang pemuda penggembala kambing yang sering kali menggunakan ketapel untuk melindungi kambing-kambingnya dari terkaman serigala. Dia mahir menggunakan ketapel tersebut. Nah, ketapel inilah yang dia gunakan untuk melempari Jalut dengan batu. Daud tidak langsung berduel dengan Jalut, namun dia mengambil 5 buah batu, dia taruh di ketapelnya, kemudian dia putar-putar di atas kepalanya, kemudian dia lemparkan, dan itu semua mengenai Jalut sehingga Jalut terkapar. Barulah kemudian Daud membunuhnya. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Qasasul Anbiya. Setelah Jalut tewas, maka pasukan Jalut kocar-kacir. Mereka kehilangan kekuatannya, mereka kebingungan seperti ayam yang kehilangan induknya. Dan disitulah baru kemudian pasukan Talut bisa mengalahkan ribuan pasukan Jalut. Dan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui seorang pemuda penggembala kambing yang bernama Daud. Talut mewariskan kerajaannya kepada Daud, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah, menurunkan wahyu kepada Daud dan menjadikannya seorang nabi. Jadilah Daud laki-laki pertama yang mengumpulkan 2 kemuliaan. Kemuliaan sebagai seorang raja sekaligus nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم